Coba perhatikan di sekeliling kamu. Kalau ada satu toko yang rasanya tiba-tiba muncul di mana-mana selama beberapa tahun terakhir, jawabannya hampir pasti satu, Mister DIY. Dulu kita mungkin cuma ngelihat logo palu kuning ini di mall besar Jakarta atau Surabaya. Tapi sekarang, coba main ke daerah ruko pinggir jalan, pusat keramaian kecamatan, sampai ke wilayah yang jauh dari pusat kota. Di situ toko Mister DIY berdiri tegak. Dan yang lebih heran, toko ini bukan berjualan barang-barang mewah atau teknologi canggih. Isi tokonya cuma barang-barang sepele, jepit rambut, dispenser sabun, boneka kucing, obeng, jas hujan, kabel data, sampai botol minum plastik. Barang-barang yang harganya cuma belasan sampai puluhan ribu rupiah. Tapi dari barang-barang kecil itu, Mister DIY berhasil mencatatkan rekor gila. Lebih dari 1.300 toko di seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun sejak kedatangan pertama mereka di tahun 2017. Angka 1.300 itu bukan sekedar statistik. Itu artinya rata-rata mereka membuka ratusan toko baru setiap tahun. Bahkan di kurun waktu pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026 saja, mereka sanggup menambah 200 toko hanya dalam waktu kurang dari 9 bulan. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sebuah toko yang jualan jepit rambut dan palu murah bisa menjelma jadi mesin bisnis beromset hampir 8 triliun rupiah? Untuk memahami sihir di balik angka ini, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 2005. Cerita ini tidak dimulai dari Jakarta, melainkan di sebuah jalan sibuk bernama Jalan Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang pria bernama Tan Yuyeh membuka sebuah toko perkakas sederhana, namanya Mister DIY. Sesuai namanya, Do It Yourself. Toko ini awalnya fokus menjual alat-alat untuk memperbaiki rumah sendiri. Logo pertamanya pun sangat literal, gambar palu. Selama bertahun-tahun, Tan Yuyeh tidak sekedar menjual barang, dia sedang menguji sebuah resep bisnis. Ketika resep itu terbukti berhasil di Malaysia, dia tidak mengubah rumusnya, dia memultiplikasikannya. Tahun 2017, Mister DIY melangkah ke Indonesia dengan membuka toko pertamanya di Mega Bekasi Hypermall. Dari Bekasi inilah ekspansi beruntun dimulai. Tahun 2018 mereka punya 50 toko. Tahun 2019 menembus 100 toko. Memasuki 2025 angka itu melewati 1000 dan di pertengahan 2026 toko ke 1300 resmi dibuka di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kalau kamu perhatikan pola ekspansinya, Mister DIY tidak bertindak seperti retail konvensional yang berhati-hati. Mereka bertindak seperti perusahaan teknologi yang sedang melakukan copy-paste sistem secara masif. Tapi apa sebenarnya yang membuat konsumen selalu tersedot masuk ke dalam toko ini? Bayangkan, kamu keluar rumah hanya untuk membeli satu hal, lakban bening karena ada kardus yang sobek. Kalau kamu pergi ke toko bangunan, kamu cuma dapat lakban. Tapi kalau kamu melangkah masuk ke Mister DIY, skenario-nya berubah. Kamu masuk lewat lorong perkakas, tapi di sebelahnya ada lorong jepit rambut lucu. Berjalan sedikit lagi ada rak mainan anak, aksesoris mobil, casing HP, panci kecil hingga tempat pensil. Hasilnya kamu masuk mencari lakban seharga 8.000, tapi keluar toko membawa keranjang berisi barang senilai 100.000. Inilah jurus pertama Mister DIY. Portofolio produk yang sangat luas. Mereka menyediakan sekitar 18.000 pilihan barang yang terbagi ke dalam 10 kategori. Secara psikologis, retail spesialis seperti toko buku atau toko alat olahraga saja punya keterbatasan pasar. Orang hanya datang kalau sedang butuh buku atau bola. Tapi Mister DIY mengumpulkan ribuan kebutuhan kecil harian di bawah satu atap. Mereka tidak perlu menunggu momen khusus untuk membuat orang datang. Ditambah lagi, strategi penempatan lokasi mereka sangat agresif. Mister DIY sadar betul bahwa untuk barang-barang berharga murah, orang tidak akan mau pergi jauh. Makanya mereka tidak cuma berburu sewa tempat di mall besar tier 1. Sejak 2025, fokus utama mereka bergeser ke kota-kota tier 2 dan tier 3. Daerah-daerah yang haus akan retail modern yang rapi, ber-AC tapi harganya merakyat. Ketika Mister DIY masuk ke sebuah kabupaten kecil di luar Jawa, mereka tidak menciptakan kebutuhan baru.
Kebutuhan itu sudah ada. Mereka hanya datang membawa toko yang lebih bersih dan lebih murah dibanding toko kelontong lokal. Sekarang mari kita intip ke belakang panggung. Karena membuka 1.300 toko itu gampang kalau kamu punya uang yang tak terbatas. Tapi membuat 1.300 toko itu tetap untung dan tidak kehabisan stok adalah urusan yang berbeda sama sekali. Bayangkan kalau 1.300 toko di Indonesia harus mencari pemasoknya masing-masing. Toko di Makassar beli barang sendiri, toko di Medan tawar-menawar sendiri, biaya operasionalnya akan membengkak dan harganya pasti melambung. Mr. DIY menghindari jebakan itu dengan membangun rantai pasok terpusat. Untuk barang-barang internasional, pengadaan dilakukan secara terpusat untuk sekitar 5.000 jaringan toko Mr. DIY di seluruh dunia. Bayangkan posisi tawar mereka di hadapan pabrik. Ketika Mr. DIY memesan payung lipat atau dispenser sabun, mereka tidak memesan ribuan unit, melainkan jutaan unit sekaligus. Dalam dunia bisnis, semakin besar volume pembelianmu, semakin murah harga per unit yang kamu bisa dapatkan. Inilah yang membuat slogan mereka always low price. Bukan sekedar jargon pemasaran. Harga murah itu lahir dari kekuatan tawar-menawar yang brutal di tingkat produsen. Struktur bisnis mereka sebenarnya sangat ramping. Merekalah importirnya, murni mengendalikan distribusinya, dan mereka sendiri yang menjalankan retailnya. Mengeliminasi banyak perantara membuat margin keuntungan tetap aman meskipun barang dijual murah. Sebagai gambaran betapa sederhananya barang yang mereka jual, tapi betapa raksasanya volumenya, sepanjang tahun 2025, 5 barang terlaris Mr. DIY di Indonesia adalah dispenser sabun, payung lipat otomatis, boneka bantal kucing, jepit rambut, dan meja lipat. Barang-barang yang kelihatan biasa saja, tapi diproduksi dan dijual dalam skala ribuan ton. Sekarang mari kita bicara angka kasarnya. Berapa besar sebenarnya bisnis barang murah ini? Sepanjang tahun 2025, Mr. DIY Indonesia membukukan total penjualan sekitar 7,9 triliun. Jika angka triliunan itu kita bedah secara sederhana, rata-rata satu toko Mr. DIY menyumbang penjualan sekitar 6 miliar per tahun atau sekitar 500 juta per bulan. Setengah miliar rupiah per bulan dari toko yang menjual barang seharga belasan ribu rupiah. Ya, karena transaksinya sangat masif. Di semester pertama tahun 2025 saja mencatatkan sekitar 47,6 juta kali transaksi terjadi di kasir-kasir Mr. DIY di seluruh Indonesia. Dari total penjualan 7,9 triliun tersebut, setelah dikurangi beban pokok pembelian barang sebesar 3,56 triliun, mereka mengantongi laba kotor 4,37 triliun. Dan setelah dipotong biaya sewa, gaji karyawan, listrik, logistik, hingga pajak, tersisa laba bersih sebesar 1,13 triliun. Margin laba bersih mereka berada di kisaran 14%. Untuk ukuran industri retail fisik, angka 14% itu terbilang sangat sehat dan tebal. Keuntungan triliunan rupiah ini tidak didiamkan di dalam bank. Uang tersebut langsung diputar kembali untuk membiayai pembukaan toko-toko berikutnya. Satu toko menghasilkan laba. Labanya dipakai menyewa 2 ruko baru, mengisi stok barang, lalu membuka toko baru lagi. Efek bola salju ini terus bergulir tanpa henti. Kini melalui PT Daya Inti Gunayasa Tbk atau MDIY, Mr. DIY sudah resmi menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Mereka bukan lagi sekedar toko perabot, melainkan salah satu raksasa retail terbesar di tanah air. Mungkin ada yang berpikir, kalau cuma jualan barang murah di toko, kenapa kompetitor lain tidak meniru cara mereka? Disinilah letak keunggulan utama Mr. DIY. Secara teori, siapapun bisa menyewa ruko dan membeli 18.000 jenis barang. Tapi tidak semua orang punya ekosistem dan data. Dengan 1.300 toko yang memproses jutaan transaksi tiap bulan, Mr. DIY punya data yang sangat presisi. Mereka tahu persis jenis jepit rambut warna apa yang paling laku di Kalimantan atau jenis obeng mana yang paling dicari di pinggiran Jakarta. Mereka tahu cara menata alur toko agar pembeli betah berlama-lama. Bahkan di tahun 2026 ini mereka mulai meluncurkan konsep flagship store dengan tata letak yang jauh lebih modern dan rapi. Kompetitor baru yang ingin masuk harus membangun jaringan logistik dari nol, menegosiasikan harga ke pabrik tanpa kekuatan volume, dan menebak-nebak barang apa yang bakal laku.
biaya kegagalan pemain baru akan sangat tinggi, sementara Mister DIY tinggal menjalankan mesin yang sudah teruji. Pada akhirnya, keberhasilan Mister DIY membuktikan satu hal menarik dalam dunia bisnis modern. Kamu tidak harus menjadi barang mewah yang mahal untuk membangun imperium bisnis triliunan rupiah. Ketika kita melangkah masuk ke toko Mister DIY dan melihat jepit rambut seharga Rp10.000, kita sebenarnya tidak sedang melihat toko kelontong biasa. Kita sedang berdiri di ujung paling depan dari sebuah mesin retail raksasa yang membentang dari pabrik-pabrik pengadaan global, sistem distribusi terpusat, hingga analisis data transaksi yang sangat rumit. Mister DIY tidak sedang membangun 1.300 toko secara terpisah. Mereka membangun satu mesin bisnis super efisien, lalu menduplikan mesin itu di 1.300 titik berbeda. Selama masyarakat masih membutuhkan barang-barang sederhana untuk kehidupan sehari-hari dan masih menyukai harga yang ramah di kantong, mesin ini tampaknya belum akan berhenti berputar. Jadi dari 18.000 barang yang ada di rak Mister DIY, barang apa yang paling sering bikin kamu runtuh dan akhirnya kamu beli tanpa direncanakan? Kalau kamu suka cerita pembongkaran strategi bisnis seperti ini, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.